Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Selamat datang di video presentasi asuransi syariah. Hari ini kita akan membahas manajemen asuransi syariah dari dasar hingga operasional, lengkap dengan perhitungan dan contoh kasus. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana asuransi syariah bekerja, apa perbedaannya dengan asuransi konvensional, serta mengapa asuransi syariah semakin diminati. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian asuransi, terlebih dahulu kita harus tahu apa aja yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama yaitu asuransi umum. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar asuransi. Yang ketiga yaitu asuransi syariah dan fatwa. Yang keempat yaitu perbedaan syariah dan konvensional. Yang kelima yaitu operasional. Yang keenam yaitu pengenalan produk. Yang ketujuh yaitu claim dan underwriting. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Fahruddin Syah dengan NIM 2210101035 dengan kelas MBS 22 DHP, kampus Institut Agama Islam Tazkiyah, mahasiswa Hafiz Brenner. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu asuransi umum. Di dalam pembahasan ini kita juga akan membahas sejarah, konsep resiko, dan juga regulasi. Kita masuk ke asuransi umum. Dari yang bisa kita lihat, dari logo-logo ini, saya akan membahas satu persatu logo-logo ini. Yang pertama yaitu logo hati. Logo berbentuk hati ini melambangkan asuransi kesehatan, yaitu perlindungan yang diberikan terhadap resiko kesehatan yang mungkin terjadi seperti sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan medis. Asuransi kesehatan membantu menutupi biaya perawatan, obat-obatan, rawat inap, dan tindakan medis lainnya sehingga pemegang polis tidak perlu khawatir akan beban finansial saat menghadapi masalah kesehatan. Yang kedua, logo perisai. Logo perisai ini mewakili asuransi jiwa yang memberikan keamanan finansial kepada ahli waris atau keluarga jika pemegang polis ini meninggal dunia. Asuransi jiwa bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga atau orang-orang yang bergantung secara finansial pada pemegang polis akan mendapatkan dukungan ekonomi meskipun terjadi resiko meninggal dunia. Yang ketiga yaitu logo rumah. Logo berbentuk rumah menggambarkan asuransi properti yang memberikan perlindungan terhadap aset fisik seperti rumah atau bangunan lainnya. Jenis asuransi ini menanggung kerugian akibat kerusakan atau kehilangan properti karena bencana alam, kebakaran, pencurian, atau kerusakan lainnya. Asuransi properti membantu pemilik rumah atau properti dalam mengurangi kerugian finansial apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Yang keempat, yaitu logo mobil. Logo mobil melambangkan asuransi kendaraan yang memberikan perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik kendaraan bermotor. Asuransi ini mencakup perlindungan terhadap kerusakan pada kendaraan akibat kecelakaan, pencurian, atau bencana. Selain itu, asuransi kendaraan juga bisa mencakup tanggung jawab terhadap pihak ketiga apabila kecelakaan yang terjadi melibatkan kerusakan atau cedera pada orang lainnya. Logo-logo ini memudahkan pemahaman bahwa asuransi umum mencakup berbagai aspek kehidupan penting dari kesehatan,
jiwa, hingga aset properti dan juga kendaraan, sehingga memberikan perlindungan dan keamanan dari berbagai resiko. Sekarang kita masuk ke sejarah asuransi. Sejarah asuransi adalah cerita panjang tentang bagaimana manusia mengembangkan cara untuk melindungi diri dan harta mereka dari berbagai resiko yang tidak terduga. Berikut ini adalah singkat tentang bagaimana asuransi berkembang dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa kuno. Dari 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Di Mesir dan di Babilonia, masyarakat kuno sudah memiliki sistem mirip seperti asuransi. Para pedagang Babilonia membentuk sistem pembayaran bersama untuk melindungi diri dari kerugian akibat kecelakaan saat berdagang di sungai atau di laut. Di Mesir, para tukang batu juga memiliki semacam dana kolektif untuk membantu keluarga mereka jika seorang pekerja meninggal. Yang kedua yaitu zaman Yunani dan Romawi. Sekitar 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi, di Yunani dan Romawi kuno muncul lembaga yang dikenal sebagai guilds atau pengumpulan yang mengumpulkan dana bersama untuk melindungi anggotanya. Dana ini digunakan untuk menanggung biaya pemakaman atau perawatan keluarga jika seorang anggota meninggal. Di era ini mulai ada prinsip pembagian resiko. Yang ketiga, abad pertengahan. Pada 1200 sampai 1500 Masehi, konsep asuransi kelautan mulai muncul di Eropa pada abad pertengahan, terutama di Italia. Para pedagang dan bankir Italia mengembangkan polis asuransi untuk melindungi kapal dan barang dagangan dari resiko yang mungkin terjadi selama pelayaran. Ini adalah cikal bakal dari asuransi maritim yang masih ada hingga kini. Yang keempat yaitu zaman Renaissance. Terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Di Inggris, perkembangan asuransi mulai lebih terstruktur. Pada tahun 1688, sebuah kafe bernama Laylot's Coffee House di London menjadi tempat berkumpulnya para pedagang dan pelaut untuk mengasuransikan kapal mereka. Tempat ini kemudian berkembang menjadi Laylot's of London, yang menjadi salah satu lembaga asuransi maritim yang paling terkenal di dunia. Kita masuk yang kelima yaitu abad ke-18 dan ke-19. Di era ini, asuransi mulai mengkhususkan diri di bidang tertentu seperti asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kecelakaan. Perusahaan asuransi di Eropa dan Amerika berkembang pesat dan berbagai jenis polis asuransi mulai ditawarkan untuk melindungi orang dari resiko yang lebih beragam. Yang keenam, abad ke-20. Asuransi menjadi produk yang lebih umum dan terjangkau untuk masyarakat luas. Pemerintah di berbagai negara juga mulai membentuk program asuransi sosial seperti asuransi kesehatan dan asuransi pengangguran untuk melindungi warganya dari berbagai resiko. Yang ketujuh yaitu era digital, abad ke-21. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam industri asuransi. Kini ada asuransi berbasis teknologi atau insurtech yang memungkinkan orang membeli polis secara online, mengajukan klaim melalui aplikasi serta menggunakan data besar dan kecerdasan buatan untuk analisis risiko yang lebih presisi. Sejarah ini menunjukkan bahwa asuransi telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia selama ribuan tahun dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita masuk ke konsep
Resiko. Gambar ini menjelaskan bagaimana konsep resiko bekerja dalam asuransi dengan sederhana. Yang pertama, jenis-jenis resiko. Di sisi kiri gambar, kita akan melihat berbagai jenis resiko yang mungkin terjadi, seperti bencana alam, misalnya badai atau banjir, kecelakaan, misalnya kecelakaan mobil, penyakit diwakili dengan simbol medis, pencurian dilambangkan dengan gembok. Yang kedua, pengumpulan resiko, risk pooling. Masing-masing resiko tersebut ditunjukkan terhubung ke satu titik pusat yang menggambarkan konsep risk pooling. Artinya, semua resiko ini dikumpulkan dalam sebuah dana bersama. Yang ketiga, premi dan dana bersama. Di bagian tengah, beberapa orang digambarkan sebagai sosok manusia atau ikon berkontribusi pada dana bersama dengan membayar premi. Dana ini menjadi kumpulan uang yang nanti bisa digunakan untuk menanggung mereka yang mengalami resiko yang diasuransikan. Yang keempat, proteksi atau perlindungan. Di sisi kanan ada simbol polis atau tanda perlindungan. Ini menunjukkan bahwa mereka yang membayar premi mendapatkan perlindungan atau kompensasi jika salah satu resiko tersebut terjadi pada mereka. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan bahwa asuransi mengumpulkan dana dari banyak orang untuk menanggung biaya bagi mereka yang terkena resiko, sehingga kerugian yang mungkin terjadi menjadi lebih ringan karena dibagi secara bersama. Masuk ke regulasi. Gambar ini menjelaskan bagaimana regulasi asuransi bekerja untuk melindungi dan mengawasi industri asuransi agar adil dan aman bagi pemegang polis. Saya akan jelaskan penjelasan yang mudah. Yang pertama, pemerintah atau badan pengawas. Di bagian atas atau kiri terdapat simbol gedung pemerintah atau bangunan regulasi. Ini mewakili lembaga pemerintah atau badan pengawas yang membuat aturan dan kebijakan asuransi. Yang kedua, dokumen hukum. Ada ikon dokumen hukum atau aturan yang menunjukkan bahwa ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi perusahaan asuransi untuk melindungi konsumen. Yang ketiga, yaitu alur pengawasan. Panah dari lembaga pemerintah menuju perusahaan asuransi menunjukkan alur pengawasan. Regulasi ini dibuat untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi standar tertentu. Yang keempat, perlindungan dan kepatuhan. Di bagian yang lain ada ikon perisai untuk perlindungan dan tanda cek untuk kepatuhan. Ini melambangkan bahwa perusahaan asuransi harus mengikuti aturan untuk melindungi pemegang polis dari praktik yang tidak adil. Yang terakhir yaitu keseimbangan dan keadilan. Ikon timbangan melambangkan keadilan, yang berarti regulasi ini bertujuan memastikan bahwa semua proses asuransi dijalankan secara adil bagi semua pihak. Intinya, dari gambar ini menunjukkan bahwa regulasi asuransi membantu menjaga kepercayaan dan keamanan dengan memastikan perusahaan asuransi beroperasi sesuai aturan dan melindungi hak-hak konsumen. Kita masuk yang kedua, yaitu prinsip-prinsip dasar asuransi. Sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi yang telah tampil pada gambar ini.
Yang pertama yaitu prinsip indemnity, prinsip ganti rugi. Prinsip ini menjelaskan bahwa asuransi bertujuan untuk mengembalikan tertanggung pada posisi keuangan semula sebelum kerugian terjadi, bukan untuk mencari keuntungan. Simbolnya biasanya adalah timbangan atau simbol keseimbangan, menunjukkan keadilan dan pengembalian yang adil. Yang kedua, yaitu prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung harus memiliki kepentingan langsung terhadap objek yang diasuransikan. Artinya, kerugian pada objek akan menyebabkan kerugian finansial bagi tertanggung. Biasanya diilustrasikan dengan gedung atau properti yang menunjukkan nilai aset. Yang ketiga, yaitu prinsip kejujuran sempurna, utmost good faith. Prinsip ini mengharuskan semua pihak dalam kontrak asuransi bersikap jujur dan terbuka mengenai informasi yang relevan. Biasanya digambarkan dengan jabat tangan atau simbol kepercayaan untuk menekankan pentingnya kejujuran. Yang keempat, yaitu prinsip subrogasi, subgression. Prinsip ini memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian setelah membayar klaim pada tertanggung. Ini sering diilustrasikan dengan dokumen atau simbol hukum yang menunjukkan hak asuransi. Yang kelima yaitu prinsip kontribusi, yaitu contribution. Prinsip ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk berbagi pembayaran klaim jika terdapat lebih dari satu polis yang menanggung resiko yang sama. Biasanya disimbolkan dengan beberapa tangan dan ikon kerjasama yang menunjukkan pembagian tanggung jawab. Yang keenam yaitu prinsip sebab akibat, proximate cause. Prinsip ini menjelaskan bahwa perusahaan asuransi hanya bertanggung jawab untuk resiko yang langsung menyebabkan kerugian, bukan penyebab tidak langsung atau tambahan. Biasanya diilustrasikan dengan garis yang menunjukkan urutan peristiwa atau hubungan langsung sebab akibat. Gambar ini menggunakan simbol-simbol dan ikon yang sederhana agar mudah dipahami dengan masing-masing prinsip dilabeli secara jelas. Kita masuk yang ketiga, yaitu asuransi syariah dan fatwa. Sekarang, mari kita bahas apa itu asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan konsep tolong-menolong atau ta'awun dan berbagi resiko tabarru. Dalam asuransi syariah, setiap peserta menyisihkan sebagian dana yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Ini adalah penjelasan mengenai aliran dana dalam gambar ini agar mudah dipahami. Pertama, yaitu peserta atau kontributor. Di sisi kiri gambar terlihat peserta atau individu atau kelompok yang berkontribusi ke dana tabarruk. Setiap peserta memberikan kontribusi secara berkala ke dalam dana ini sebagai bentuk niat membantu peserta lain yang mungkin membutuhkan. Yang kedua yaitu dana tabarruk atau dana bersama. Dana tabarruk di pusat gambar merupakan kumpulan dana dari semua peserta. Dana ini berfungsi sebagai dana bersama yang akan digunakan untuk membantu mereka yang mengalami kerugian atau kebutuhan mendesak. Dalam konsep asuransi syariah, dana ini dikelola dengan prinsip keadilan dan transparansi. Yang ketiga yaitu bantuan kepada peserta yang membutuhkan. Di sebelah kanan gambar ada aliran dana dari dana tabarruk yang diarahkan ke peserta yang mengalami musibah atau kejadian yang tidak terduga. Dana ini akan diberikan kepada mereka yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, seperti jika terjadi kecelakaan
atau kehilangan. Yang keempat, yaitu konsep tanggung jawab bersama. Gambar ini juga menekankan prinsip tanggung jawab bersama dan saling membantu antar peserta. Setiap kontribusi ke dana tabarruk merupakan bentuk solidaritas, sehingga semua peserta memiliki peran dalam membantu sesama anggota. Secara keseluruhan, aliran dana ini menggambarkan sistem tolong-menolong di antara peserta, di mana mereka secara bersama-sama menanggung resiko sambil tetap menjaga prinsip transparansi dan keadilan. Fatwa asuransi syariah. Asuransi syariah diatur oleh beberapa fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Salah satunya adalah Fatwa DSN MUI nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2001 yang menyatakan bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad tabarruk atau sumbangan, bukan jual beli. Berarti bahwa dana yang dikumpulkan adalah untuk kepentingan bersama. Masuk yang keempat, asuransi syariah versus asuransi konvensional. Gambar ini adalah infografis yang menjelaskan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Gambar ini dibagi menjadi dua bagian untuk menampilkan karakteristik utama dari kedua jenis asuransi ini. Asuransi syariah yang sebelah kiri berwarna kuning mengedepankan prinsip kerjasama dan saling tolong-menolong antar peserta. Semua peserta saling berbagi resiko dan manfaat. Investasi dilakukan sesuai prinsip syariah, seperti hanya menggunakan dana dalam investasi halal. Menekankan bagi hasil dan pengelolaan dana bersama untuk tujuan sosial dan spiritual, bukan hanya profit. Terus, ikon tangan saling menggenggam dan koin berlabel halal menggambarkan konsep keberlanjutan dan kesadaran syariah. Yang kedua yaitu asuransi konvensional yang sebelah kanan berwarna biru. Mendasari operasional pada prinsip transfer resiko dari peserta kepada perusahaan asuransi. Bertujuan untuk mendapatkan profit bagi perusahaan dan premi dibayarkan sebagai imbalan atas perlindungan. Investasi dana tidak dibatasi oleh prinsip syariah yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola dana di berbagai sektor. Ikon gedung perusahaan dan tanda dolar menggambarkan fokus pada keuntungan dan bisnis komersial. Infografis ini membantu mengilustrasikan perbedaan dalam prinsip dasar dan cara kerja kedua jenis asuransi ini dengan visual yang mendukung pemahaman tentang karakteristik dan tujuan masing-masing. Masuk yang kelima, yaitu operasional syariah. Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap elemen dalam visualisasi mekanisme operasional asuransi syariah takaful pada gambar ini. Yang pertama yaitu underwriting. Tahap ini merupakan proses awal di mana perusahaan asuransi melakukan penilaian risiko peserta. Dalam gambar ini ditampilkan dengan ikon daftar periksa, checklist, dan timbangan yang mewakili evaluasi yang teliti untuk menetapkan kontribusi yang adil sesuai dengan resiko masing-masing peserta. Yang kedua yaitu polis, dokumen kontrak. Setelah penilaian resiko, peserta menerima dokumen polis atau kontrak. Ini adalah perjanjian yang menjelaskan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi syariah. Ikon
Dokumen di sini menunjukkan bahwa polis ini mengikat dan mengatur semua ketentuan terkait perlindungan yang disediakan. Yang ketiga, yaitu premi. Premi yang dibayarkan oleh peserta dipecah menjadi 3 bagian yang digambarkan dengan ilustrasi pembayaran terpisah. Premi tabungan adalah bagian dari premi yang mungkin disimpan atau dialokasikan untuk investasi. Tabarruk adalah bagian yang masuk ke dana kolektif untuk saling menolong di antara peserta. Biaya operasional adalah bagian yang dialokasikan untuk biaya administrasi dan operasional perusahaan asuransi. Yang keempat yaitu pengelolaan dana. Dana yang dikumpulkan dari premi dikelola oleh perusahaan asuransi dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini digambarkan oleh ikon tanaman yang tumbuh, melambangkan investasi etis yang memberikan nilai bagi peserta tanpa melanggar aturan asuransi, seperti larangan pada riba atau spekulasi. Yang kelima yaitu klaim. Jika terjadi resiko atau kejadian yang mengharuskan pencairan manfaat, peserta dapat mengajukan klaim. Dalam gambar, ini diwakili oleh tangan yang memegang dokumen menandakan proses pengajuan klaim. Proses ini memungkinkan peserta menerima manfaat atau perlindungan yang dijanjikan oleh polis. Yang keenam, yaitu penutupan asuransi. Pada tahap akhir, kontrak asuransi diselesaikan atau ditutup. Ini terjadi ketika masa kontrak berakhir atau saat klaim telah dipenuhi. Ikon ini menunjukkan selesainya hubungan kontrak asuransi secara resmi, baik karena klaim sudah dibayarkan atau karena polis sudah mencapai masa berlakunya. Setiap bagian diberi warna yang lembut seperti hijau dan biru yang memberikan kesan profesional dan menenangkan, serta membantu pengguna mengikuti alur operasional dengan mudah dari awal hingga akhir. Masuk yang keenam, yaitu pengenalan produk. Gambar ini adalah ilustrasi yang menggambarkan konsep pengenalan produk asuransi syariah. Berikut adalah penjelasan dari elemen-elemen visual yang terdapat pada gambar. Yang pertama, yaitu tangan yang menopang. Tangan yang memegang simbol-simbol utama, rumah, keluarga, dan perisai, menunjukkan aspek perlindungan yang diberikan oleh asuransi syariah. Ini mengilustrasikan bahwa produk ini dirancang untuk menjaga aset dan kesejahteraan keluarga sesuai prinsip-prinsip Islam. Yang kedua yaitu rumah dan keluarga. Rumah dan keluarga melambangkan perlindungan untuk harta, benda, dan anggota keluarga. Dua hal utama yang biasanya menjadi fokus asuransi. Ini juga menggambarkan keamanan dan kenyamanan yang dapat diberikan produk asuransi syariah bagi keluarga muslim. Yang ketiga yaitu perisai. Simbol perisai mewakili keamanan dan proteksi yang diberikan oleh asuransi syariah. Ini adalah simbol kepercayaan yang menunjukkan bahwa pemegang polis dapat merasa tenang karena ada perlindungan dari resiko yang tidak diinginkan. Warna hijau dan emas. Warna hijau adalah simbol keislaman dan kemurnian, sementara emas menunjukkan kepercayaan dan nilai. Kombinasi warna ini memperkuat kesan syariah pada produk asuransi, menarik kepercayaan nasabah. Yang kelima yaitu motif kaligrafi dan flora. Elemen kaligrafi dan motif flora yang halus menambahkan nuansa Islami pada ilustrasi ini, memberikan kesan yang elegan dan mendalam
Ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar produk asuransi. Yang keenam yaitu latar belakang sederhana. Latar belakang yang sederhana memastikan perhatian terfokus pada pesan utama, yakni keamanan, proteksi, dan nilai-nilai syariah. Secara keseluruhan, gambar ini dirancang untuk menarik perhatian sambil mengkomunikasikan prinsip utama asuransi syariah, yaitu perlindungan dan kepercayaan berlandaskan nilai-nilai Islam. Kita masuk yang ketujuh, yaitu claim dan underwriting. Berikut penjelasan mudah mengenai proses claim dan underwriting dalam asuransi syariah. Yang pertama yaitu claim. Pengajuan klaim. Nasabah mengajukan klaim untuk mendapatkan manfaat asuransi ketika terjadi resiko yang telah ditanggung. Yang kedua yaitu verifikasi. Perusahaan asuransi memeriksa kelengkapan dan kebenaran data klaim, memastikan bahwa klaim diajukan sesuai syariat yang berlaku. Yang ketiga yaitu penilaian. Asuransi menilai besar klaim yang layak berdasarkan kondisi dan perjanjian awal. Tetap berpegang pada prinsip keadilan. Yang keempat yaitu pembayaran klaim. Jika klaim disetujui, perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi sesuai perjanjian dengan tetap memperhatikan kepatuhan syariah. Yang kedua yaitu underwriting. Penilaian resiko. Saat nasabah mendaftar, perusahaan asuransi menilai profil resiko calon peserta, termasuk usia, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penerbitan polis. Setelah resiko disetujui, perusahaan mengeluarkan polis sebagai tanda bukti peserta resmi dalam program asuransi. Yang ketiga yaitu transparansi kontrak. Setiap ketentuan dalam kontrak dibuat jelas dan transparan agar sesuai dengan prinsip syariah, tanpa unsur gharar, ketidakjelasan, atau maisir spekulasi. Pada setiap tahap ini, asuransi syariah mengutamakan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, agar setiap proses mengedepankan rasa aman dan kepercayaan para peserta. Sekian penjelasan dari saya tentang asuransi syariah. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.